Kelompok manusia yang kuat dari ras manusia teratas ini mengangkat kepala dan melihat ke langit, merasakan aura di langit, mengubah warna mereka satu persatu. Tianji, tampaknya telah banyak diperbaiki. Tampaknya bahkan mereka Master Tianzun bisa masuk. Ini membuat semua Tianzun yang hadir bersemangat. Mereka semua ingin memasuki alam surga ini. Tanpa diduga, itu sebenarnya diblokir oleh Shen Gong Zizun. Tuan Shen Gong, apa maksudmu? Ucap seorang Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya, murid Tian Gong saya sedang memperbaiki surga di dalamnya, harap tetap tenang dan tidak gelisah. Ucap Shen Gong Zizun dengan ringan. Apa yang memperbaiki surga? Langit di depan kita telah dipulihkan, dan tidak ada sumber kekuatan untuk menghilang. Di mana kita bisa memperbaiki surga? Tuan Shen Gong, tolong biarkan kami masuk, dan tidak akan ada tindakan lain. Ya, tolong izinkan saya masuk ke Tianji. Kita semua tahu tentang pencapaian dan kebajikan besar dari Hall Master Shen Gong, dan kita akan mengingatnya di dalam hati kita. Ucap beberapa Master Tianzun yang terkenal. Shen Gong Zizun berkata dengan acuh tak acuh, maaf. Ketika murid Tian Gong saya benar-benar memperbaiki, kita secara alami harus menjauh. Sekarang, saya ingin meminta Anda untuk menemani kursi ini sebentar. Ucap Shen Gong Zizun mengangkat tangannya, tiba-tiba, kekuatan mengerikan tertinggi meresap, mengurung kelompok orang ini di sini. Kamu, ucap banyak pria kuat yang marah. Namun, menghadapi kekuatan menakutkan dari Shen Gong Zizun, mereka tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Qin Chen, terserah kamu, kata Shen Gong Zizun berbisik. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan Qin Chen sekarang sangat kritis, dan tentu saja dia tidak membiarkan siapapun mengganggu. Jika tidak, para Master Tianzun ini akan memberitahu tentang perubahan kuburan pedang itu, dan mereka masuk ke kuburan pedang, yang pasti akan menghancurkan rencana dan menyebabkan variabel. Di kuburan pedang, Qin Chen berjalan di sepanjang 6 jalan pedang reinkarnasi dan telah memasuki kedalaman jurang penguburan pedang. Setelah melangkah keluar dari 6 jalan pedang reinkarnasi, Qin Chen telah memasuki jurang maut dan menuju ke kedalaman jurang maut. Sudah 10 tahun sejak dia datang ke sini terakhir kali. Dalam perubahan waktu, Qin Chen telah menjadi sangat berbeda. Dalam kegelapan di depannya, satu demi satu mayat duduk bersila, satu demi satu peti mati perunggu dikuburkan, semuanya memancarkan suasana yang menakutkan. Mayat-mayat ini semuanya adalah master pendekar pedang top yang menjaga jurang maut. Dan peti mati perunggu bahkan lebih menakutkan, dengan nafas yang mencengangkan menembusnya. Sepertinya seseorang akan datang. Di antara banyak peti mati dan mayat, leluhur pedang membuka matanya, dan saat dia menelan dan bernafas, kabut hitam di jurang pedang itu bergelombang, tak berujung. Kabut hitam niat pedang naik dan turun seperti nafas mayat ini. Namun, kondisi leluhur pedang sangat buruk. Karena, dalam kegelapan ini, gelombang kekuatan gelap melonjak, dibandingkan dengan saat Qin Chen datang terakhir kali, itu jauh lebih kuat. Di ruang gelap di bawah peti mati perunggu, napas suram melonjak, mencoba melarikan diri. Di atas jurang maut, Qin Chen berubah warna. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan keluarga kerajaan yang gelap ini terus meningkat, dan dibandingkan dengan terakhir kali, dia telah banyak terbangun. Apa yang sedang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Dia mendekatinya dengan cepat. Di bawah, suara menderu datang dari bawah, dan Raja Kegelapan sepertinya merasakan kekuatan Qin Chen. Dia meraung. Di kedalaman bumi, nafas yang mengerikan bangkit kembali. Seperti hewan liar purba, terbangun, kekuatan menakutkan yang menekan zaman melonjak dan menembus zaman. Kekuatan gelap yang menakutkan melonjak, mengejutkan dunia, dan seluruh pedang yang terkubur dalam jurang bergetar. Antara langit dan bumi, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan di dalam kabut, ada niat pedang yang mengerikan, dan rantai dewa yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi melonjak, berubah menjadi serangkaian rune keteraturan, untuk mencegah segalanya, dan sangat menekannya di bawah jurang makam pedang. Rantai melonjak, dan peti mati perunggu bersinar. Cahaya biru bersinar dan mengejutkan. Adegan ini terlalu menakutkan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dari yang mulia yang duduk di dasar jurang penguburan pedang semuanya bersinar, meledak dengan pelangi ilahi. Sial, orang ini,
kerusuhan semakin parah selama bertahun-tahun. Gumam leluhur pedang sangat cemas. Kekuatan yang mengerikan berubah menjadi rune yang mengerikan, ditekan, membentuk pusaran air yang mengerikan. Kekuatan horor tampaknya mampu menekan dunia. Rune itu bisa menembus langit dan bumi. Jika ditempatkan di luar, hampir seluruh dunia dapat disegel. Namun, di jurang penguburan pedang ini, itu hanya menghalangi langit dan bumi di bagian bawah. Peti mati perunggu bergetar. Dalam kehampaan gelap di bawah, kekuatan klan gelap melonjak dengan liar. Kamu tidak bisa menekanku. Raungan gemuruh bergema. Tentakel yang mengerikan itu keluar dengan panik dan menepuk leluhur pedang. Leluhur pedang menjerit, dengan aura pedang di tubuhnya. Pada saat ini, mayat orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang jauh di dalam jurang pedang yang terkubur tampaknya telah terbangun, seolah-olah mereka akan keluar dari neraka untuk bertarung demi Terans lagi. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di kehampaan, mekar dengan pelangi ilahi, dan pada setiap aura pedang, ada rune mengerikan yang berkedip, dan berbagai niat pedang dapat mencapai langit, cukup untuk memotong langit. Langit yang penuh dengan aura pedang dengan cepat memadat, berubah menjadi aura pedang yang mencapai langit, menebas dengan keras, dan menebas tentakel. Tidak ada gunanya kalian, tidak bisa menghentikanku, aku akhirnya akan keluar dari masalah. Dalam jurang yang gelap, ada aura mengerikan yang muncul, dan samar-samar terlihat monster mengerikan mengintai dan menggeliat. Tubuh gelap ini tidak dapat melihat penampilan spesifiknya, tetapi aura yang dipancarkannya menembus langit dan mengejutkan dunia, seolah-olah telah mengumpulkan kekuatan tergelap di dunia. Kegelapan naik dan turun, bumi berguncang, dan langit bergemuruh. Pada saat ini, sosok Qin Chen dengan cepat terjun ke jurang kegelapan. Di dasar jurang, bayangan magis gelap perlahan muncul, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari dengan panik, terus-menerus membombardir langit yang penuh dengan penghalang gas pedang. Banyak peti mati perunggu bersinar, dan ada nafas yang bermekaran di dalamnya. Adegan ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan langit. Nafas tubuh leluhur pedang melonjak, dan nafas kehidupan mekar. Ini adalah satu-satunya kekuatan hidupnya yang tersisa. Leluhur. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar, dan seorang lelaki kuat muncul, memegang pedang tajam, dan menebas tentakel di bawah. Tentakel ditebas dan tersentak, tetapi lebih banyak tentakel tersapu. Eternal, mengapa kamu keluar? Ucap leluhur pedang dengan dingin berteriak. Leluhur, saya khawatir orang ini akan keluar dari masalah. Lebih baik mengorbankan murid ini dan menggunakan hidup murid ini untuk menekannya. Ucap pria kuat itu dengan suara yang dalam. Pria ini adalah Master Pedang Abadi. Tidak, kamu mundur dengan cepat, kamu adalah harapanku dari Paviliun Pedang Tongtian. Bagaimana kamu bisa mati di sini? Ucap leluhur pedang berteriak dengan tajam. Leluhur, jangan ragu. Sejak terakhir kali celah dibuka oleh leluhur Demon Abyssal, keluarga kerajaan gelap ini telah menyusup ke dalam jurang penguburan pedang kita selama bertahun-tahun. Jika tidak ditekan hari ini, iblis ini pasti akan menerobos belenggu dan membebaskan diri. Pada saat itu, langit akan hancur di tangannya. Ucap Master Pedang Abadi membakar seluruh niat pedangnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang panjang ke langit. Master Pedang Abadi terus menebas, memotong tentakel ke dalam jurang. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menari dengan panik, kekuatan yang kuat menyapu, di jurang yang gelap, kekuatan yang lebih kuat keluar, mengguncang Master Pedang Abadi. Nak, konyol kalau kamu ingin menekan raja ini juga. Suara ganas yang bergemuruh dan dingin menyapu, dan kegelapan tak terbatas menyapu. Dengan ledakan, Master Pedang Abadi langsung terkejut dan terbang keluar. Leluhur, buka peti mati dan biarkan aku masuk. Ucap Master Pedang Abadi meraung. Untuk saat ini, hanya dengan mempersembahkan korban kepada diri sendiri kita dapat menekannya. Tidak, ucap leluhur pedang dengan dingin, bertekad dalam hatinya, biarkan dia masuk, lebih baik mengorbankan dirinya sendiri. Pada leluhur pedang, aura pedang yang mengerikan membubung ke langit. Leluhur, teriak Master Pedang Abadi meraung kesakitan, apakah leluhur mencoba mengorbankan dirinya sendiri? Seperti gelasir bulan tertinggi tahun ini, dia berubah menjadi jalan dengan tubuhnya untuk menekan keluarga kerajaan yang gelap. Eternal, jika saya diubah menjadi jalan,
Anda adalah keturunan langsung dari Paviliun Pedang Tongtian. Anda harus meneruskan Paviliun Pedang Tongtian kita. Ucap leluhur pedang meraung. Di tubuhnya, cahaya pedang terang, seperti lautan luas. Hei, Pak Tua, apakah kamu melupakanku? Apakah pemuda ini tidak dihitung sebagai setengah dari keturunan Paviliun Pedang Tongtian? Tepat ketika leluhur pedang hendak melebur dan menekan kekuatan kegelapan, tiba-tiba, sebuah tawa terdengar, dan sesosok tubuh perlahan berjalan melewati jurang tak berujung, dengan wajah lembut dan tersenyum di wajahnya. Leluhur pedang dan master pedang abadi keduanya mengangkat kepala mereka dengan takjub. Siapa yang datang ke jurang penguburan pedang di Paviliun Pedang Tongtiannya? Melihat ini, keduanya terkejut. Qin Chen, bocah itu. Gumam leluhur pedang dan master pedang abadi sama-sama terkejut. Hahaha, leluhur pedang senior, kuharap generasi muda tidak akan terlambat. Master pedang abadi senior, kamu baik-baik saja. Ucap Qin Chen tersenyum dan mundur dari kehampaan. Kamu telah menembus ranah bangsawan. Ucap leluhur pedang terkejut. Baru saja, dia samar-samar merasa bahwa seseorang telah membobol area terlarang Paviliun Pedang Tongtian mereka, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Qin Chen. Kamu, nak, suara dingin datang dari dalam tanah, dan sepasang mata dingin tertuju pada Qin Chen. Apakah kamu yang memunaskan kehendak orang-orang klan gelap di dunia luar? Kegelapan melonjak ke langit, dan tentakel menyapu Qin Chen dengan panik, seperti pilar surga, seolah meledakkan dunia. Berisik, ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan mencibir, aura kacau melonjak di dalam tubuhnya, meledak di tentakel. Dengan keras, tentakel ini diledakkan ke belakang. Dalam sekejap, Tianzun setengah langkah. Nak, jika kamu tidak menghancurkanku, aku akan keluar dari masalah. Aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini untuk mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikanku? Ucap Raja Kegelapan menjadi lebih marah, kekuatan yang menakutkan tersapu darinya, dan dalam sekejap 10 tentakel dari 100 tentakel semuanya bergegas menuju Qin Chen. Qin Chen hati-hati, kembali. Meskipun leluhur Jian dan Master Pedang Abadi dikejutkan oleh tingkat kultivasi Qin Chen, mereka terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu, dan mereka buru-buru berteriak, dan pada saat yang sama mereka ingin menyelamatkan. Dua senior, sebaiknya tenang saja, terutama leluhur pedang, Anda hanya memiliki sedikit aura kehidupan yang tersisa di tubuh Anda. Jika Anda mati, pemuda ini akan merasa bersalah, lebih baik Anda menjaga tubuh yang rusak itu. Ucap Qin Chen sambil tersenyum, menghadapi tentakel Raja Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya tidak berubah, tetapi kesadarannya menembus ke dunia kekacauan. Hei, semuanya, saatnya keluar dan bekerja. Suara itu jatuh. Di tubuh Qin Chen, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Pertama, raungan naga bergema di seluruh dunia, dan naga raksasa yang melayang di langit muncul dalam sekejap, dan tertawa keras, hahaha, akhirnya aku bisa keluar, bahagia, bahagia. Kemudian, sungai darah yang tak terbatas, menyebar, penuh darah, menutupi langit dan matahari. Hahaha, Pak Tua, berhenti di situ, leluhur darah ini akan keluar. Ucap leluhur suci sungai darah juga tersapu, berubah menjadi bayangan darah yang menjulang tinggi, berdiri dengan bangga di langit. Segera setelah itu, Su Kong Tianzun, Xiao Hudao, Jitian Guang, Jitian Dao, Jinanan dan orang kuat keluarga Ji lainnya semuanya muncul di dunia ini. Dalam sekejap, seluruh jurang dipenuhi dengan roh tertinggi dan surgawi yang mengerikan, dan kekuatan kekacauan yang mengepul itu seperti lautan, melintasi langit, menghancurkan keabadian. Di bawah, leluhur pedang, master pedang abadi, dan yang lainnya semuanya tercengang, masing-masing tercengang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat di sekitar Qin Chen? Leluhur pedang mengangkat kepalanya, terkejut di dalam hatinya. Terutama leluhur Hong Huang Zulong dan leluhur suci sungai darah, auranya kuno, seperti dewa iblis terkenal di dunia yang keluar dari makam kuno, seluruh tubuhnya kacau, berisi kekuatan zaman kuno, nafas yang keluar, bahkan hati leluhur pedang terkejut. Makhluk kuno yang kacau. Gumam leluhur pedang menarik napas.
Dia sangat berpengetahuan sehingga dia bisa tahu sekilas bahwa Hong Huang Zulong dan Sue Sengzu jelas merupakan makhluk kacau di zaman kuno, dan keduanya adalah keberadaan dewa iblis paling kacau. Apa itu? Dia terkejut dan berteriak. Xiao Wudao, Jitian Guang dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, mengangkat kepala dengan ngeri, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Di depan mereka, tentakel gelap yang mengerikan jatuh, langsung menyelimuti mereka. Kekuatan gelap ini sepertinya meledakkan mereka. Mereka tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, mereka meraung dan buru-buru keluar dengan panik.